Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Oliva dengan NRP 2103191227, Prodi Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kampus Uneb. Oke, baik, kita langsung saja. Abstrak, ringkasan dari isi karya tulis ilmiah. Abstrak sendiri adalah miniatur dari karya tulis ilmiah yang ditulis dengan singkat. Biasanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf, terkadang sampai 3 paragraf. Abstrak biasanya ditulis pada akhir karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya sering diikuti dengan kata kunci keywords. Pentingnya abstrak. Ibarat rumah, abstrak adalah pintu masuk dari pembaca yang akan membaca suatu karya tulis ilmiah. Jika abstrak ditulis jelas dan menarik, pembaca akan tertarik lebih lanjut membaca suatu karya tulis ilmiah. Hati-hati, banyak karya riset yang bagus dan ditulis dengan baik. Akan tetapi abstraknya ditulis tidak jelas dan tidak menarik, membuat pembaca tidak tertarik membaca isi karya tulis tersebut secara keseluruhan. Sangat disayangkan, ide-ide yang bagus dalam satu karya tulis ilmiah tidak mendapat apresiasi gara-gara penulisan abstrak yang tidak dikemas dengan baik. Aliran penulisan abstrak. Di sini terdapat PISP atau bisa disebut PIS, yaitu ada problem, interesting, solution, dan performance. Problem. Deskripsikan permasalahan yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Interesting. Tuliskan alasan kenapa permasalahan itu penting untuk diselesaikan. Solution. Ajukan pendekatan atau metode algoritma Anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Performance. Buatlah klaim kehebatan pendekatan atau metode atau algoritma yang Anda ajukan terhadap kinerjanya setelah diuji coba untuk menyelesaikan masalah. Panjang kalimat. Untuk problem sendiri 1 kalimat, interesting 1 kalimat, solution sesingkat, sejelas, dan semenarik mungkin. Performance 1-2 kalimat. Catatan di sini dalam abstrak pada tugas akhir atau skripsi atau disertasi, panjang kalimat bisa lebih panjang dari di atas dan tergantung pada aturan institusi. Di sini terdapat contoh abstrak dalam paper ilmiah. Sini, oke. Sini terdapat piece-nya. Ini juga contohnya. Contoh abstrak lain. Nah, 1, ini 02-nya. Oke, di sini saya sudah membuat abstrak dari judul kemarin yang sudah saya buat. Saya akan mengerjakan abstrak. Dinas Pendapatan Sumeneb merupakan sebuah badan atau organisasi yang ada di bawah pemerintahan Kabupaten Sumeneb yang menangani pemungutan pajak, retribusi bagi hasil pajak, dan dana perimbangan dan lain-lain. Jenis pajak yang ditangani pun cukup banyak jenis pajak yang ditangani oleh kabupaten yang disesuaikan dengan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bab 2 bagian ke-1. Beberapa jenis pajak yang disebutkan diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Proses pengolahan pajak terbilang masih kurang efisien karena dalam pengolahan data masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, masih belum terdapat sistem yang bisa memantau penerimaan pajak dan pelaporan pajak. Analisis dan perancangan merupakan tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Analisis persyaratan dan perancangan perangkat lunak sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk menghasilkan analisis dan perancangan sistem pembayaran pajak berbasis web.
Penelitian ini menggunakan metode analisis dan perancangan berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design. Hasil penelitian ini menghasilkan spesifikasi persyaratan sistem pelaporan berupa pajak berupa 11 persyaratan fungsional dan 2 persyaratan non-fungsional, serta menghasilkan rancangan dari sistem pelaporan pajak, diantaranya berupa diagram kelas, diagram sequence, page cake, dan fiscal data model. Selain itu juga dihasilkan sebuah prototype yang dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan kekurangan rancangan sistem terhadap spesifikasi persyaratan. Evaluasi ketelusuran juga dilakukan antara spesifikasi persyaratan dan rancangan sistem. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengguna yang berperan sebagai partisipan evaluasi menyatakan rancangan sistem sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain itu, hasil perancangan dapat ditelusuri kembali sampai ke persyaratan sistem. Abstract. Ini untuk bahasa Inggrisnya ya. The Sumner Preference Service is an organization under the Sumner Pregnancy government that handle tax collection, retribution, tax refund, sharing, balance fund, and other. The types of tax handle are quite a lot of types of taxes that are handled by the Regents are adjust to the law of the Republic of Indonesia nomor 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies captured to part 1. Several types of taxes include hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, and so on. The tax management process is still inefficient because data management still takes a long time. In addition, there is still no system that can monitor tax revenue and tax reporting. Analysis and design are important steps in the software development process. Requirement analysis and software design actually greatly affect the quality of the software product. Therefore, this research was conduction to product and analysis and design of a web-based tax payment system. This study used the method of object-oriented analysis and design. The result of this study produced a tax reporting system requirement specification in the form of 11 functional requirements and 2 non-functional requirements. And product and design edition for a tax reporting system includes class diagram, sequence diagram, page cake, and fiscal data model. In addition, a prototype is also produced, which is evaluated to determine the suitability and shortcomings of the system design against the specification requirement. Trackability evaluation is also carried out between the requirement specification and the system design. The evaluation results show that users will act as evaluation participants that the system design is what they expect. In addition, design result can be tracked back to system requirement. Seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.